Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah kita bersekutu menghadap Tuhan. Tema ibadah pada minggu ini adalah jangan terus menentang. Sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk mau membuka diri terhadap didikan firman Tuhan. Dengan sikap rendah hati dan lemah lembut, kita mau untuk berproses dalam perubahan diri menuju kedewasaan di dalam Kristus. Saat ini, marilah kita masuk ke rumah Allah dan menyembahnya dalam pujian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami berhimpun di dalam rumah-Mu untuk beribadah. Kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan didikan-Mu. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau berkenan menyertai ibadah kami, sehingga hati kami dipenuhi oleh rasa syukur dan sukacita, karena kami menerima aliran kasih dan sabda-Mu yang menuntun kehidupan kami. Jamalah kami juga, ya Allah, supaya kami selalu mengingat bahwa hidup kami telah Engkau perbaharui. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di
berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang murah hati, kami menyadari bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, hidup kami semestinya sejalan dengan cara hidup Kristus. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kami belum seutuhnya mampu meneladani Kristus. Kehendak dan kepentingan kami sendiri menguasai diri kami. Firman Tuhan sering kami dengar, tetapi jarang kami lakukan. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Lembutkanlah hati kami, supaya mau terus belajar mengikuti didikan dan bimbingan-Mu. Dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Ayub pasal 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, sumber hikmat di dalam kehidupan kami, sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bernaung di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat dengan terang dan jelas memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun hamba-Mu yang menyampaikan di dalam keterbatasan dan kelemahannya, biarlah apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati para lektor yang membacakan bagian bacaan Alkitab dan pemazmur yang bersama-sama dengan umat menaikkan puji-pujian untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Jerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Jerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan
Bacaan kedua terambil dalam Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Coba. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan adalah keniscayaan di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang hidup perlu mengadakan perubahan dan idealnya berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi sayangnya mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak mudah. Karena ada sebagian orang yang terlanjur merasa aman dan nyaman dengan situasi dan kondisi diri yang saat ini sedang dialami. Tahu harus berubah, tahu apa yang salah dan harus diperbaiki, tahu apa yang benar tetapi kemudian enggan melakukan perubahan. Ia tetap kekeh dan ngeyel dengan pendiriannya sendiri. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan kesal ketika menasehati atau mengajak anak kita supaya rajin dan tekun belajar. Atau di dalam lingkup lembaga, instansi, baik masyarakat, perusahaan, pemerintah, bahkan gereja. Ketika hendak diadakan suatu program atau sistem yang baru, tidak jarang ada orang-orang yang reaktif, menolak dan menentang perubahan. Atau situasi terbaru terkait dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19.
di mana masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini, sampai bersujud di depan tim medis meminta maaf karena merasa bersalah atas banyaknya pasien yang terjangkit oleh virus COVID-19 di kota Surabaya. Situasi penolakan, penentangan terhadap upaya perubahan atau pemulihan juga terjadi di dalam kisah-kisah di Alkitab. Bacaan Injil pada minggu ini berada dalam konteks pembicaraan mengenai penentangan atau penolakan terhadap perubahan dan pemulihan yang hendak dibawa oleh Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan menyerukan berita pertobatan, tapi rupanya banyak orang yang menentang. Pun juga kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia, rupanya banyak orang yang juga enggan untuk menerima dan percaya kepadanya. Khususnya, mereka yang menentang adalah dari golongan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri sudah paling benar, paling suci, paling berhikmat. Orang-orang seperti inilah yang sebenarnya anti terhadap perubahan. Mereka takut kehilangan kontrol, power, dan kuasa terhadap masyarakat dan menutup diri terhadap kebenaran. Mereka merasa sudah settle, aman, dan nyaman dengan dirinya, khususnya terkait dengan kehidupan keagamaan mereka yang sebenarnya sangat harafiah. Mereka eksklusif dan suka pamer. Mereka mengetahui ajaran agama di luar kepala, tetapi di dalam prakteknya tidak disertai dengan nilai-nilai dan motivasi yang benar. Kehadiran sosok-sosok yang berupaya untuk mengadakan perubahan atau pemulihan seperti Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus mengusik orang-orang yang anti perubahan, orang-orang yang enggan untuk menerima kebenaran. Di dalam bacaan Injil kita, Tuhan Yesus menyatakan kegelisahannya dan keprihatinannya. Di Matius 11 ayat 16 dikatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Kemudian Tuhan menggambarkan mereka seperti anak-anak yang mengajak temannya bermain, tetapi disuruh main ini, main itu, tidak mau. Itu hendak menggambarkan bahwa ada orang-orang yang cuek, egois, keras hati, tidak mau untuk diajak mengadakan suatu pembaruan hidup ke arah yang lebih baik. Dan mereka suka sekali mencari alasan, bahkan mencerca orang-orang yang berniat untuk membawa suatu perubahan atau pemulihan. Yohanes Pembaptis yang mengusung cara hidup asketis dengan bertapa mengasingkan diri di padang gurun. Ia sering berpuasa, makanannya adalah madu hutan dan belalang, berjubah bulu unta dan berikat pinggang kulit, dibilang kerasukan setan. Kemudian Tuhan Yesus yang sering duduk, minum, makan bersama dengan pemungut cukai atau orang-orang berdosa dengan maksud untuk merangkul mereka di dalam kasihnya, dibilang sebagai pelahap dan peminum. Selalu salah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang ini menutup diri dari fakta pemulihan dan karya kebaikan yang Tuhan hadirkan di tengah dunia. Dan dengan sendirinya mereka menolak keselamatan dari Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa ada begitu banyak orang yang menentang dan menolak pengajarannya, tetapi Tuhan Yesus tidak mau larut di dalam kegalauan atau kegelisahan. Ia bersyukur bahwa meskipun ada banyak orang yang menentang dia, toh ada orang-orang juga yang mau menerima dan percaya kepadanya. Bacaan Injil kita di Matius 11 ayat 25 dikatakan bagaimana Tuhan bersyukur kepada Bapa. Saya bacakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dengan perkataan ini Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa orang-orang yang merasa dirinya pintar, orang-orang yang merasa dirinya paling benar, paling suci, paling berhikmat, justru yang paling sulit untuk menerima pengajaran dari Kristus, paling sulit untuk percaya kepadanya. Sementara orang-orang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, para pendosa, justru lebih mau untuk membuka hatinya menerima Kristus. Kepada orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Kristus inilah, kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah undangan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus tahu persis perasaan orang-orang yang memiliki beban hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu ada banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi, banyak yang kelaparan, banyak yang terpinggirkan
oleh karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Mereka juga ditindas oleh penjajah Romawi. Belum lagi beban keagamaan dengan aturan yang sangat mengekang, membuat mereka harus menunjukkan ketaatan secara buta tanpa mengerti nilai atau dasar di balik sebuah aturan itu. Letih dan lesu mereka rasakan, dan Tuhan Yesus memahami perasaan orang-orang. Maka kemudian Tuhan Yesus mengundang mereka bukan untuk menghindari pergumulan, tetapi justru untuk memikul kuk baru yang Tuhan Yesus pasang dan belajar darinya, yang adalah sosok yang lemah lembut, rendah hati, dan membawa ketenangan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Nah, bicara soal kuk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuk adalah sebuah palang kayu yang dipasang pada pundak atau leher binatang penarik seperti lembu atau kerbau untuk membajak sawah. Supaya mereka mudah diarahkan, jadi harus ada kuk yang dipasang pada leher atau pundak kerbau atau lembu untuk membajak sawah. Dan dalam perjanjian lama, kuk ini bisa digambarkan sebagai metafora untuk menggambarkan penerapan hukum Taurat yang sifatnya harafiah, mengekangi dan membebani. Meskipun kuk juga bisa melambangkan situasi kondisi oleh karena pergumulan hidup yang sangat berat. Nah, sementara kuk yang Tuhan Yesus pasang bisa kita artikan sebagai hukum Kristus yang penuh dengan belas kasihan serta tanggung jawab baru di dalam kehidupan kita, bahwa kita memiliki pergumulan, kita memiliki beban hidup, tetapi Tuhan Yesus undang kita untuk belajar dan berjuang bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang setelah kita belajar dari firman Tuhan, mari kita merenungkan pesan-pesan yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, jangan jadi penentang firman Tuhan. Hidup kita adalah soal berubah dan bertumbuh terus-menerus ke arah yang lebih baik di dalam dan bersama dengan Kristus. Dimulai dari lingkup diri sendiri, kemudian lingkup keluarga, kemudian lingkup relasi pekerjaan, gereja, ataupun masyarakat, bahkan warga dunia ini. Umat Kristen punya pandunya, punya ukuran dan patokannya, yaitu firman Tuhan. Maka pandu inilah yang harus kita ikuti. Belajarlah juga untuk beradaptasi terhadap perubahan di dalam kehidupan. Seperti ketika kita ada di tengah situasi pandemi. Ketika pemerintah menghimbau kita untuk melakukan protokol kesehatan, mari kita lakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Belum lama Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena masih banyak orang yang menilai bahwa situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini adalah situasi yang biasa-biasa saja. Padahal ini adalah situasi serius yang harus kita garap bersama. Mulai dari pemerintah sampai dengan rakyat biasa perlu untuk mengupayakan perubahan dan perbaikan kehidupan. Kita diundang juga untuk belajar, mendengarkan teguran, kritikan, ajakan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dari orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Jangan terburu-buru untuk menolak, menentang, atau reaktif terhadap masukan yang diberikan oleh orang lain. Karena itu, belajarlah juga untuk mendengar, memahami apa yang menjadi masukan atau saran dari orang lain. Kedua, Ibu Bapak, kita diundang untuk menyambut ajakan Kristus, belajar terbuka pada perubahan dan pemulihan yang Tuhan Yesus hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena Ia adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati. Pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam situasi pandemi ini, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kembali menjalin persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan. Ajak keluarga kita untuk berdoa bersama, melakukan refleksi atau percakapan terkait dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Orang Kristen hidup bukan tanpa pergumulan. Orang Kristen hidup dengan tanggung jawab. Ada kuk yang Tuhan pasang di pundak kita, tetapi kuk itu pas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi jangan takut untuk belajar dari Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajar untuk menghadapi para penentang dengan cinta kasih, doa, dan kelemah lembutan. Tidak jarang di dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan orang-orang yang menolak untuk diajak berubah ke arah yang lebih baik. Terhadap mereka kita diundang untuk tetap menyambut mereka dengan cinta kasih, kelemah lembutan, dan doa yang penuh pengharapan, supaya hati mereka mau terbuka dan belajar kepada Kristus. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Perubahan adalah keniscayaan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau berubah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi penentang firman atau penurut firman? Lagi-lagi itu adalah pilihan kita. Bagi kita yang mau melakukan perubahan dan pertumbuhan menjadi dewasa di dalam iman, Tuhan Yesus menyediakan dirinya untuk merangkul kita supaya mau untuk belajar dan berproses di dalamnya. Selamat hidup dalam didikan Tuhan dan semangat selalu menjadi penurut firman. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur jika pada kesempatan hari ini kami diajak dan diajar untuk terus menjadi penurut firman Tuhan. Kami mau menyediakan diri terbuka pada proses bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik di dalam dan bersama dengan Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk dunia saat ini yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Mari Tuhan Engkau berkarya. Pulihkanlah, kembalikanlah wajah dunia ini ya Bapa. Engkau tolong setiap warga dunia supaya bahu-membahu di dalam mempercepat penanganan virus COVID-19. Berkati pemerintah, berkati tenaga medis, berkati setiap orang yang terpanggil untuk turut mengupayakan penanggulangan virus COVID-19 ini melalui protokol kesehatan yang mereka lakukan dengan bertanggung jawab di dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan tolong dan berkati orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus bersusah payah untuk membangun kembali usahanya, ataupun anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah. Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan juga berkati gereja-gereja di seluruh dunia, baik yang masih melayankan ibadah secara online maupun gereja-gereja yang sudah mulai mempersiapkan diri mengadakan ibadah secara tatap muka. Kami juga mau supaya gereja diberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga apapun yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh bertanggung jawab untuk terus merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Tuhan kiranya membuat kami menjadi pribadi yang mau untuk berjuang bersama denganmu. Kami yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, kesehatan, sakit penyakit, perekonomian, relasi di dalam keluarga ataupun kerinduan-kerinduan tertentu yang kami rasakan, kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa kami. Bersama Tuhan kami siap berjuang di dalam kehidupan ini. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menutupnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang bersyukur, hai hatimu nunangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber anugerah dan berkat, kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, supaya dapat dipergunakan untuk mendukung tugas dan panggilan gereja-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita dan tetap menyediakan diri untuk terus belajar kepada Kristus, menjadi penurut firman Tuhan yang setia, terus bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik di dalam dan bersama dengan Yesus Kristus. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.